Dia bangkit, Yesus hidup, dia mengalahkan maut. Paskah adalah satu momen dia menyatakan kuasa dan otoritasnya. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Justru momen kematian dan kebangkitan itu dipakai Yesus, saudaraku, untuk dia menunjukkan kepada saudara dan saya, there is a way. Ada jalan. Jangan lagi hidup sebagai pecundang. Jangan terus-menerus hidup kalah dengan dirimu sendiri. Kalah dengan dosa. Kalah dengan perasaan. Terus-menerus diombang-ambingkan. Kalah dengan situasi dan kondisi. Justru di momen Paskah ini ya saudaraku, saya berdoa. Jalan yang dibuat oleh Yesus menjadi jalan setiap saudara. Sehingga engkau tidak terus kalah. Engkau bangkit menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Boleh kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Itu sebabnya Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8 multimedia boleh bantu saya. Yesus itu ayat ini ngomong gini. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Apa yang dimaksud ayat ini? Ayat ini tuh sesederhana pengen mengatakan kepada saudara kayak gini loh. Yesus itu he was once a human just like you. Yesus itu satu kali manusia sama seperti kita, Pak. Dia bisa sedih. Dia berjuang juga loh ngalahin daging. Dia manusia sama, gak ada bedanya seperti saudara. He was once human. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia itu, dia justru turun sebagai manusia to show you the way. Bahwa jadi manusia tidak sama dengan kita powerless. Dia menunjukkan jalannya, how to do it, bagaimana bisa berkemenangan. Karena coba saudara pikirkan, siapa sih orangnya yang mau powerless? Apakah manusia itu gak cari jalan? Yang jadi masalah adalah kita itu terlalu biasa dengan cara dunia. Sampai-sampai satu ketika Pak, ada seorang penyihir bernama Simon. Dia lihat murid-murid Yesus mengadakan tanda dan mujizat. He wants the power so bad. Tapi yang dia tahu caranya adalah cara dunia. Dia datangi murid-muridnya dan dia katakan kepada murid-muridnya, if I pay you, kalau aku bayar kamu, bisa nggak kamu kasih kuasa itu buat aku? Saudara bisa baca di Kisah Rasul. But it doesn't work. It doesn't work that way gitu. Enggak gitu cara kerjanya. Manusia kepengen punya power, but don't know how. Itu sebabnya kenapa di momen Paskah dan momen Jumat Agung itu menjadi momen yang spesial buat kita orang Kristen, saudara. Karena dia datang ke dunia, he show you the way. Dalam keadaannya sebagai manusia, ayat ini berkata, dia sudah belajar untuk merendahkan dirinya dan taat. Ternyata cara pola pikir manusia dengan caranya Tuhan itu totally different. Sadarkah saudara, ketaatan itu justru pintu membuka kuasa dan otoritas. Jumat Agung kemarin kita sudah membahas mengenai hal ini. Boleh gak sih jadi orang Kristen yang gampang taat, Pak? Yang sepakat katakan amin. Karena kadang manusia suka punya pikirannya sendiri loh, saudaraku. Tuhan kasih jalan, tapi kita mau-maunya sendiri. Suka-sukaku Tuhan, kan gitu. Padahal firman itu udah jelas-jelas ngomong, jalanku bukan jalanmu.
Pikiranku bukan pikiranmu. Sejauh langit dari bumi, sejauh itu loh jalanku dari jalanmu. Pada saat dia mati di atas kayu salib, dia menunjukkan, do you want a way so that you can win? Maukah engkau mendapat jalan supaya engkau bisa berkuasa? The way is through obedience. Jalannya justru melalui ketaatan. Taat sekalipun beresiko, taat, Jumat kemarin kita belajar. Taat dalam hal-hal kecil. Karena if you can obey the small little thing, terus mau taat yang gede-gede gimana caranya? Hari Jumat kemarin saya khotbah di PIK, saya katakan, yuk kalau disuruh Tuhan datengin orang cuman doain, kerjain. Belajar taat from the very little thing. Taat bukan hanya di awal. Konsisten taatnya. Bahkan yang keempat, yang terakhir, taat sampai akhir. Finish well, finish strong. Karena itulah ayat 9 ngomong, Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Hari ini, kalau Jumat Agung kemarin kita belajar bagaimana obedient itu menuntun kita pada power. Hari ini kita belajar the powerful name of Jesus. Kenapa? Kenapa Pastor? Kenapa nama Pak the powerful name? Kita harus belajar tentang nama Yesus yang berkuasa Pak. Siapa sih orangnya di dalam kehidupan ini yang gak punya masalah? Name it. Tua muda. Apa? Besar kecil. Apa saudara bilang? Kaya miskin. Semua punya masalah. Kebayang gak saudaraku? Dengan kehidupan yang seperti ini, terus kalau saudara hidupnya terus powerless, betapa menderitanya kehidupan ini. Apa enaknya sih Bu? Itu sebabnya Tuhan tuh gak mau saudara terus hidup seperti itu. Masa hidup kalah terus menerus Pak dengan perasaan? Swing terus? Sebentar up, sebentar down? Jatuh bangun dosa terus? What's the fun in it? Apa serunya? Itu sebabnya Tuhan ngomong, yuk gandeng tanganku yuk jalan di dalam kuasa. Sebagian dari saudara ngomong sama saya Pastor, saya sudah nyoba tapi gagal terus. Saya bukannya gak berusaha, saya sudah berusaha tapi gak bisa. Di titik itulah Yesus ngomong, kalau gak bisa pakai powermu, jalan yuk pakai powerku. Dari situlah dia datang ke muka bumi ini saudaraku. Dia kasih contohnya, kayak apa sih sebagai manusia kalau engkau berjalan di dalam power. Itu serunya Tuhan kita, saudara. Dia kasih contoh loh. Karena jujur ya saudara, jadi murid Yesus sama-sama jadi murid Yesus zaman itu. Dengan zaman sekarang tuh beda loh. Zaman itu Bu, kita tuh bertatapan empat mata dengan Yesus loh. You can almost see kayak Yesus tuh kalau ngadepin orang tuh kayak apa sih? Yesus itu kalau ngelihat orang bebal responnya kayak apa sih? Yesus itu kalau ngelihat orang yang di dalam dosa itu kayak apa sih? Every single thing, bahkan kayak compassion, kayak apa sih? Cara dia memandang, cara dia melihat, cara dia bertindak, it's so easy for you to see. Tapi sekarang kan dia sudah pergi. Dia sudah naik ke surga, it's very difficult for you to see. Firman Tuhan minggu lalu. Yesus itu firman. Firman itu Yesus. The only way for you to know how he live. Cara hidupnya ketika di dunia. Baca firmannya. Salah satu ayat yang menunjukkan bagaimana sih cara Yesus jalan, cara Yesus hidup.
Kisah Rasul 10 yuk kita lihat. Ayatnya yang ke-38 ngomong gini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Ayat ini sengaja ngomong tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Yesus yang dari Nazaret ketika dia jadi manusia, dia berjalan, dia nggak sekedar berjalan Pak. Dia berjalan dalam kuasa. Kemanapun dia pergi, dia berbuat baik. Kemanapun dia pergi, selalu ada keajaiban terjadi. Karena kemanapun dia pergi, dia nggak sendirian. Roh Kudus, kuat kuasa itu menyertai dia. Berapa banyak di tempat ini, come on. Kalau saudara mengatakan bahwa saudara orang Kristen, apa sih arti orang Kristen? Pengikut Kristus kan? Berapa banyak yang mau mengikuti caranya dia hidup? No more powerless, saudara. Yesusmu tidak hidup, dia tidak berjalan di muka bumi ini powerless sekalipun dia manusia loh. He show us the way. You can be human at the same time you can be powerful. Doa saya in this moment, momen Paskah ini ya saudara. Tangkap itu firman-Nya. Gimana toh pastor caranya? How? Aku juga mau loh pastor, aku juga tahu gak enak hidup kayak begini nih. Aku sadar. Gak peduli seberapapun aku berusaha lari kosong loh. Aku tahu pastor, but how? Tahukah saudara bagaimana engkau membalikkan keadaanmu? Enggak lagi powerless, tapi full of power. Itu caranya gimana? Coba kita buka ayatnya, ada. Satu demi satu kita lihat jawabannya ada di dalam Alkitab. Lukas 24 ayat 49. Ayat ini ngomong gini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Sampai di situ dulu saudara. Yesus tahu momen dia pergi, dia naik, saudara itu sendirian. Lebih dari semua pribadi ya saudara, dia itu paling tahu kita gak bisa sendiri. Itu sebabnya Alkitab ngomong, dia mengirimkan penolong yang lain. Tahu gak sih saudaraku, engkau punya Tuhan yang so sweet loh. Dia gak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia mengutus penolongnya buat saudara dan saya supaya engkau tidak sendirian. Lihat ini saudara, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu, dengar ini, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Nah saya mau ambil kalimat yang ini, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang tinggi. Kenapa saya mau tarik saudara? Karena di terjemahan NIV-nya itu dikatakan clothed. Lihat yang di bawah ya saudara. Clothed with power from on high. Dari ayat Lukas 24 ayat 49 ini kita tuh bisa ngelihat bahwa Alkitab mengambil satu paralel, dia menarik, dia mengibaratkan power itu seperti pakaian. Oke ya. Ada enggak sih di sini yang keluar rumah enggak pakai pakaian? Saudara mungkin boleh ketawa loh. Tapi kenapa saya melihat ada banyak orang Kristen pakai pakaiannya cuma seminggu sekali. Kalau di gereja. Saudara loh, every single day loh. Jangankan keluar dari rumah. Saudara ready for the day aja kan udah pakai pakaian toh. Sama, berjalan di dalam Tuhan itu juga sama. Kalau jasmani kita every single day, saudara itu pakai pakaian. Jangan pernah jadi orang Kristen bugil. Terserah nih saudara nanti mau ingat yang lain-lain khotbahnya hari ini pastornya khotbah apa. Oh lupa, gak tahu pokoknya bagus. Saudara mau lupa yang lain boleh. Nanti kalau lupa yang lain ditanya di depan apa firmannya. Jangan jadi orang Kristen bugil itu saudara.
power. Berpakaianlah kuasa. Everywhere you go, kemanapun engkau pergi, itu pakaian jangan ditaruh, kenakan. Whatever you do, mau deal sama klien, clothed with power from on high. Kalau di sini ada yang masih mahasiswa, saudara studi, clothed with power from on high. Jangan ditinggal. Ibu-ibu di rumah masak sambil jaga anak, clothed with power from on high. Libatkan Yesusmu dalam setiap harimu. Itulah caranya engkau hidup dengan power. Kenapa saudara? Kenapa harus on setiap hari? Pak, memangnya ada toh yang namanya masalah itu kalau datang permisi dulu? Setahu saya, saudara dibuat kalang kabut karena yang namanya masalah udah datangnya berbanyak-banyak. Nggak pernah ketok pintu. Kalau dia ketok pintu, tendang. Karena dia nggak pernah ketok pintu. Dia selalu datang tiba-tiba. That's why banyak orang Kristen yang jadi masalah baru dipakai powernya kalau masalahnya datang. Tiba-tiba di gereja, haleluya, puji Tuhan, feel power. Hari Senin taruh tuh pakaiannya, nggak dipakai lagi, kemana-mana bugil. No, that's not the way of life. Bukan itu yang Tuhan mau. Powernya harus always on. Saya tuh waktu persiapan ini ya, Tuhan tuh bukakan saya sesuatu yang bikin saya tuh tertawa, Pak. Kenapa saya tertawa? Karena ya I live in it gitu kan. Karena itu kehidupan saya. Saya tuh kebetulan saudaraku, saya tuh tinggal di apartemen. Apartemen saya ini menjadi satu dengan mall. So tinggal di apartemen, kalau ditanya apa menyenangkannya tinggal di apartemen, Pastor? Nggak pernah ngalami lampu mati. Gitu. Tapi apakah saya bisa ngomong gini? Berarti lampu mati di luar, di apartemen lampunya nggak mati? Listriknya nggak mati? Nggak juga kali. Orang Kristen tuh nggak pernah dijanjiin oleh Alkitab kalau hidupnya nggak pernah ada masalah loh. Mana ayatnya? Kalau saudara nemuin ayatnya kasih saya. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Nggak ada ayat mengatakan menjanjikan hidupmu tidak akan ada masalah kalau jadi orang Kristen. Nggak ada. Sama. Kalau di luar padam listriknya, di apartemen tuh listriknya juga padam. Yang membedakan apa? Gensetnya dong. Come on. Hitungan detik lampu nyala lagi. Masalah boleh ada. Orang Kristen jangan menghindari masalah. Tapi gensetnya dinyalakan. Hitungan detik, saudara mungkin kehantam, saudara kepukul, kaget, mungkin saudara sempat down. Tapi bangkit lagi dong, lawan dong, hadapi. Senggol kiri kanan, nyalakan gensetmu. Clothed with power from on high. Jadi masalah tidak menjatuhkan engkau, masalah tidak membuat engkau menyerah. Dan by the way ya saudara, ayat ini tuh ngasih term and condition loh. Yesus tahu dia akan pergi, Yesus turunkan tuh roh penghibur yang lain. Tapi ada term conditionnya loh. Lukas balik lagi ya, ditarik ya. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa. Yesus tuh ngomong gini, aku nepati janji nih, aku kirim nih. Tetapi, condition kan? Apa conditionnya? Disuruh apa? Kamu harus tinggal di dalam kota ini. Sampai situ dulu. Nah, muncul pertanyaan dong Bapak Ibu, kota yang mana? Ya dong. Kok disuruh tinggal di dalam kota ini tuh kota yang mana? Boleh nggak kita tarik? Itu menyenangkannya Alkitab saudara. Saudara nggak perlu terjemahin Alkitab dari yang lain-lain. Terjemahin aja langsung dari Alkitabnya. Karena dia berbicara kok untuk dirinya sendiri. Yuk kita buka Kisah Rasul 1 ayatnya yang keempat.
Kisah Rasul 1 ayatnya yang keempat. Dia ngomong gini saudara. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, siapa ia di situ? I-nya huruf besar. Yesus. Ketika Yesus makan dengan mereka, siapa mereka? Murid-muridnya. Oke, diterjemahin seperti itu ya kalau baca firman ya Bapak Ibu ya. Jadi itu memudahkan saudara untuk nangkep tuh poinnya. Yesus melarang murid-muridnya meninggalkan. Nah, berarti kota yang dimaksud itu apa? Saya boleh nggak tarik kata-kata kuncinya? Yang pertama disuruh apa? Tinggal. Tinggal di Yerusalem. Tinggal di Yerusalem tidur-tiduran aja atau disuruh apa? Menantikan janji Bapa. Nanti saudara baca ayat yang kelima itu berbicara tentang Roh Kudus. Balik lagi yuk. Lukas 24 ayat 49. Tinggal di dalam kota ini sampai apa? 23. Kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Berarti saya ambil ada 3 kata kunci ya. Tinggal Yerusalem, diperlengkapi, menerima janji. Oke ya, yuk. Saya tarik dulu dari Yerusalem dulu. Apakah itu artinya saudara harus tinggal di quote-quote Yerusalem jasmani? Berarti kita boyongan nih saudara pergi nih. Karena ayat ini berbicara now buat saudara dan saya berbicara dalam konteks rohaninya. Pada saat itu konteks jasmaninya. Nah, kalau kita tarik konteks rohaninya, tarik dong. Kalau gitu yang dimaksud Yerusalem apa? Apa yang dimaksud Yerusalem? How do I know, Pastor? History. Kalau saudara mau mengartikan, saudara harus ngerti nih keadaan Alkitab pada saat itu. Di zaman itu kalau orang bilang gini, ayo kita pergi ke Yerusalem yuk. Itu artinya apa Pak? Ada apa di Yerusalem? Ada yang bisa tahu? Bait Allah. Sorry loh saudara, emangnya kayak orang zaman sekarang. Yang gereja tinggal selisih nyebrang 1 blok tapi itu aja gak datang. Zaman dulu gereja gak banyak, adanya cuma 1, bait Allah. Kita sebut bait Allah gereja dong kalau sekarang. Bait Allah itu adanya cuma di Yerusalem. Jadi kalau saudara bilang Yerusalem, orang itu udah tahu. Yerusalem berbicara tentang bait Allah. Kalau zaman sekarang, gereja. Bicara soal Yerusalem tadi disuruh apa? Tinggal. Tinggal itu boleh nggak saya artikan menetap? Bisa ya. Tinggal boleh nggak saya artikan nggak pindah-pindah? Tinggal boleh nggak saya artikan tertanam? Boleh nggak sih jangan jadi orang Kristen yang suka-sukaku Tuhan. Ini sudah ada term and conditionnya saudara. Sudah dikasih. Term and conditionnya disuruh tinggal. Artinya tertanam. Artinya menetap. Lah banyak orang Kristen zaman sekarang disuruh tinggal susah banget tuh saudara. Halo. Tertanamlah di dalam gereja lokal. Kenapa saya harus sampaikan message ini saudara? Bukan cuma tertanam di gereja lokal seperti ini and then you do nothing loh. Enggak. Sampai engkau diperlengkapi. Nah itu tujuannya Pak. Kenapa di gereja lokal? Di situ engkau diperlengkapi. Engkau diperkenalkan dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus. Boleh gak sih saya ngomong berapa banyak yang setuju dengan saya kekristenan bukan sekedar agama? Yang sepakat aminnya boleh yang paling keras? Kekristenan itu our walk with Jesus. Sorry nih, saya mau menggoncang kenyamanan saudara. Jadi gak cukup tuh seminggu sekali ke gereja. Saya goncang lagi boleh gak? Bahkan gak cukup pelayanan. Kenapa? Saya goncang lagi ya.
Saya goncang ya, katanya kan digoncang sampai tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, kan gitu. Saya goncang aja. Apa garansinya? Apa kelebihan kita ini dibanding bangsa Israel? Kalau mereka itu melihat mujizat itu dengan mata kepala mereka sendiri loh saudara. Mereka itu berjalan di tanah kering, di sekitarnya akuarium hidup. Raksasa. Itu saya bisa ngebayangin ya anak-anak kecil lari-lari terus ceng gitu saudara. Itu kalau saya ada di situ ya I will be so curious gitu. Itu orang Israel berjalan di tengah tanah kering, laut terbuka loh. Terbelah loh. Gak lama setelah itu mereka menyembah patung lembu emas ketika Musa naik ke atas, Musa naik ke atas gunung. So what is your guarantee? Kita ini gak pernah ngelihat laut terbelah. What is your guarantee? Belum cukup laut terbelah, tiang awan, tiang api. Itu saya tuh sampai detik hari ini ya, I cannot imagine saudara. Itu kayak apa tuh? Wow, apa enggak majestic gitu. Saya tuh berusaha membayangkan dengan gambaran manusia, I think it's so majestic gitu. Luar biasa banget gitu. Tapi kalau mereka yang ngelihat dengan mata kepala sendiri aja Pak. Semudah itu loh. Meninggalkan Tuhan, so what is your guarantee? Kekristenan tidak boleh didasarkan hanya dari pengalaman mujizat no. Karena manusia tuh unik saudara. Satu sisi engkau ngalami Tuhan, wah engkau kayak Tuhan hebat, kayak gitu. And then the next day Tuhan izinkan masalah terjadi and then you start saying like Tuhan di mana? Itu kan apa enggak pengen dicekik? Loh ini satu orang yang sama. Saudara ngomong, aku on fire. And then the next day diizinkan satu masalah terjadi. Forget about God. That is human. That is so human. Pernah gak sih saudara ngerasain kayak somehow ketika engkau kering, engkau sway, kayak feel like empty, kayak ngerasa kayak Yesus itu real gak sih? That is human. Itu sebabnya saya balik lagi nih saudara. Ayo tinggal. Tertanam. Tapi bukan cuma tinggal doang. Sampai engkau diperlengkapi. Engkau harus ngalami pengenalan. Jadi orang Kristen gak boleh hanya atas dasar pengalaman 1 kali mujizat, 2 kali, 3 kali. Oh saya ngalami Tuhan. No. Baca tuh Alkitabmu saudara. Bener. Kenapa? Karena Yesus adalah firman hidup. Firman itu Yesus. Ketika engkau ragu-ragu ya, diisi lebih banyak aja Yesusnya gimana? Karena firman kan ngomong, Yesus itu kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan toh? Gak ada jalan lain. Yang masalah dengan banyak orang Kristen ya, saudara ke gereja oke, I appreciate, saudara pelayanan oke. Dalam kehidupan sehari-harimu, do you know your Bible? Mengenal Tuhanmu enggak? Kalau pahlawan-pahlawan iman, pembuat orang banyak hamba-hamba Tuhan besar yang mengadakan tanda dan mujizat itu pun enggak survive. Di momen terakhir mereka banyak yang berguguran. What is your guarantee? Itu sebabnya harus kenal Yesusmu. Harus kenal. Kalau enggak saudaraku, hidupmu akan sway. Akan swing terus. Kalah dengan perasaan, kalah dengan ego, kalah dengan diri sendiri, kalah dengan dosa, kalah dengan bla 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 bla.
Tapi saya kasih kabar baik saudara, the same power yang Tuhan berikan, itu the same power yang Tuhan masih berikan atas hidupmu saat ini. Ada satu nama Bu, yang Alkitab berkata, kepada nama ini dianugerahkan nama di atas segala nama. Artinya apa saudara? Semua yang punya nama di dunia ini harus tunduk di bawah nama Yesus. Saya mulai dengan pertanyaan ini, boleh nggak? Adakah di sini yang datang hari ini, sore hari ini, datang di tempat ini yang nggak punya nama? Angkat tangan. So I think setiap kita punya nama ya. Even peralatan yang ada di sini punya nama. Oke, saya bawa lagi boleh? Saya bawa ya. Kabar baiknya, masalahmu masih punya nama Bu. Loh, kalau masih punya nama itu oke. Karena tadi ayatnya ngomong, segala yang punya nama harus tunduk di bawah nama Yesus. Jadi selama dia punya nama, case close. Loh, saya tarik lagi boleh? Penyakit kan punya nama toh? Sakit apa? Nggak tahu namanya. Kan nggak gitu. Saudara bisa nyebut kan? Dan by the way, setuju nggak dengan saya? Penyakit itu, nama penyakit itu apa? Udah punya kastanya gitu saudara. Ada penyakit tertentu. Katakan saudara sakit lah, saudara datang ke dokter, terus dokter bilang, ibu kena flu. Ada di sini yang kena flu. Hah, saya flu? Dokter? Hah, ada yang begitu? Kalau saudara dengar, katakan dokter bilang, kamu flu. Reaksi saudara apa? Flu. Saudara juga sembuh. Coba kalau dokternya bilang kanker. Saudara ngerti poin saya? Penyakit pun punya apa? Nama yang prisit, yang mendahului dia loh. Kebayang gak tuh nama Yesus? Saya tarik lagi ya. Gak usah bicara nama Yesus dulu lah, di dunia inilah. Gak usah jauh-jauh. Di perusahaan-perusahaan tertentu, nama-nama tertentu punya power. Di restoran, saya pernah ngalami saudaraku. Satu ketika saya diajak salah satu jemaat, ya temen lah saudara. Makan di satu tempat, fine dining. Singkat cerita orangnya ini benar-benar kepingin kayak give the best gitu. Jadi dia tuh pengen order yang signature-nya dari restoran itu. Kas-kasnya yang bombastik gitulah saudara. Pokoknya makanan-makanan yang kalau disajikan itu ada experience-nya. Jadi bukan cuma makan doang, tapi ada experience-nya kayak gitu. Nah singkat cerita ketika dia pesan sama pelayannya jawab itu nggak bisa. Itu hanya istilahnya disediakan untuk orang tertentu aja kayak gitu. Nah akhirnya jengkel dong, ini teman saya jengkel saudaraku. Dia jengkel, dia ngomong gini, by the way, saya kenal loh pemiliknya. So and so. Saya ini pelanggan lama loh di sini. Nah, si pelayan ini kan kepengen mastiin. Karena seringkali ada orang pakai nama tapi kan gak benar kenal namanya. Kebetulan tuh pemilik restorannya lagi ada di tempat. Nah, si pelayannya ngomong, itu katanya kenal tuh. Coba dong dilihat. Benar saudara, bosnya keluar, dia lihat ketemu dengan teman saya ini. Wah, kamu sudah lama gak ketemu. Wah, ternyata hubungannya udah cukup dekat saudaraku. Ini benar-benar pelanggan lama, orang yang sering kesana dan lain sebagainya. Saudara tahu gak? Begitu pelayannya melihat itu ya saudara. Itu yang tadi no semua berubah loh. Yes loh. Even di dunia ini, nama itu bisa punya power. Kebayang gak nama Yesus? Yang Alkitab mengatakan kepada nama ini dianugerahkan nama di atas segala nama. Artinya semua yang punya nama harus tunduk di bawah nama Yesus. Buat nama yang satu ini boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Nah, masalahnya sekarang kita udah ngerti nih. Namanya dahsyat. Dipakai enggak? Kan? Yuk, saya ajak ya. Ada lima power. Maksudnya nama Yesus itu bisa saudara pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5, saya bagikan saudara. Yang pertama, nama Yesus itu membuka pintu doa. Maksudnya gimana nama Yesus membuka pintu doa? Pernah penasaran gak orang Kristen itu kalau doa selalu ditutup dengan gimana? Di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Boleh dong jadi orang Kristen yang kritis? Kritis yang benar loh ya. Kenapa? Kenapa kok setiap kali kita doa kok ditutup dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Sejak hari ini kalau saudara baca ayat ini, saya berdoa ini mengubah caramu berdoa. Kita lihat Yohanes 14 ayat 13. Kenapa? Kok orang Kristen itu kalau doa ditutup dengan nama Yesus? Saya bacakan. Karena ini saudara. Apa juga yang kamu minta dalam namaku. Yang ngomong Yesus. Aku akan melakukannya. Jangan lagi latah ya saudara. Come on. Jangan nama Yesusnya. Udah ngantuk. Jangan saudara. Kenapa? Ayat 14 diulang lagi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah alasan setiap kali orang Kristen berdoa dikasih landasan paling akhirnya ini. Doa saya engkau gunakan tuh power yang ada di dalam nama Yesus. Sejak dari hari ini ketika engkau berdoa, pastikan doakan di dalam nama Yesus. Yang kedua, tahukah saudara bahwa nama Yesus itu punya kuasa menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan? Gereja kita ini ya saudaraku, saya tuh bersyukur saudara. Karena diajarkan firman ya. Saya tuh bersyukur jemaat respon. Ketika jemaat respon dan melakukan, something happen. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah kesaksian dari seorang ibu saudaraku. Sepasang suami istri, udah lama gak punya anak, mereka pengen punya anak. Singkat cerita mereka datang ke dokter, diperiksalah dan dokternya ngomong kalau mau punya anak harus dioperasi. Karena ada something gitu saudaraku di dalam kandungan ibu ini, kalau itu gak dioperasi dia gak akan bisa punya anak. Akhirnya suami istri ini sepakat, ya oke, yuk kalau disuruh operasi ya operasi aja, it's okay. Setelah dioperasi saudaraku bulan Mei mereka operasi, gak berapa lama, beberapa minggu setelah itu mereka hamil. Ibu ini hamil. Diceklah, ternyata sudah hamil 5 minggu. Berarti sebelum operasi kan sudah hamil. Tapi mungkin karena masih dalam tahapan sangat awal sekali, nggak ketahuan, dokternya juga nggak tahu. Gitu. Nah muncullah pertanyaan di ibu ini. Kemarin pada saat mau disuruh operasi itu dia kena radiasi, terus disuruh minum obat, terus lah itu posisinya awal kehamilan. Nah si ibu kan jadi khawatir. Duh gimana nih? Akhirnya pikir punya pikir saudaraku sekalian si ibu ini pengen tahu. Ini anak laki apa perempuan. Udah deh dia tanya disuruhlah sama dokternya cek aja kromosom. Dites gitu. Mereka berpikirnya cuma sesederhana ya nanti tahu anaknya cowok apa cewek gitu kan. Ya ada kondisi apalah kayak gitu. Tapi ternyata mereka sangat dikagetkan bahwa bayi mereka ini kedapatan kehilangan 1 kromosom. Saya tuh waktu dengar cerita ini takjub sama Tuhan saya loh saudara. Jadi kalau saudara ada sebagaimana
saudara ada dengan kromosom yang lengkap, itu keajaiban Tuhan loh. Hanya gara-gara satu kromosom, saudaraku, bayi ini didiagnosa terkena sindrom Turner. Sindrom Turner itu adalah sebuah sindrom yang membuat kalau itu anak lahir, saudara, maka dia akan lahir dengan kondisi, saya bacakan aja ya saudara, saya tuh takut salah gitu. Dengan kondisi yang istilahnya apa ya, kepalanya itu pendek, saudaraku, badannya itu pendek, nggak bisa seperti anak pada umumnya, saudaraku. Bukan hanya itu saja, dia akan punya leher yang lebar, berselaput lehernya, saudara. Dadanya lebar, kebanyakan kelainan jantung dan mengalami gangguan fungsi ovarium. Ini ibu-ibu loh. Coba bayangkan, kalau anak pertama sudah dinantikan bertahun-tahun lamanya, terus tiba-tiba divonis begitu. Kayak apa itu? Ibu ini tuh bercerita, seperti kayak dunia saya tuh runtuh, pastor. Yes, problem do happen even to Christian. Tapi begitu ibu ini tuh sudah ada dalam keadaan yang kayak down ya saudara, mamanya itu ngingetin. Nih, kita ini punya Yesus. Go, Pondok Daud. Saya tuh bersyukur, saya percaya bukan satu kebetulan ya saudara, gereja ini itu diberikan satu perintah sama Tuhan itu membangun Pondok Daud. Itu dari Pondok Daud sangat banyak kesaksian itu muncul loh saudara. Pada saat dia putus asa saudaraku, dia tuh bercerita, pastor saya gak kebayang loh orang kalau gak punya Tuhan kayak apa ya, dia bilang. Dia lari ke Pondok Daud, di situ day by day ya saudara, dia berseru kepada Tuhan. Kalau dengar seruannya dia tuh miris ya saudara. Dia tuh berserunya cuma satu, Yesus. Setiap kali datang ke Pondok Daudnya tuh berserunya tuh cuma satu, Yesus. Masa sih gak bisa kasih anak saya satu kromosom lagi? Cuman satu loh Yesus, saya gak minta banyak loh, cuman satu kromosom aja. Itu setiap kali dia gak bisa ngomong yang lain. Dia datang cuman berseru, dia cuman bisa nangis saja saudara. Dia cuman minta satu aja kromosom, tambahkan ke anak saya. Satu kali saudaraku, dia datang ke ibadah seperti ini. Firman Tuhan disampaikan Pastor Obaja, karena ini jemaat kita yang ada di Solo. Pak Obaja itu seperti biasa nyampein satu firman yang cuman kayak, Pak Obaja itu cuman ngomong gini toh, hanya ngomong kayak gini saudara, jangan takut gitu. Which is itu sesuatu yang sering dong saudara dengar di gereja, jangan takut gitu. Tapi hari itu bagi ibu ini, kata-kata itu melompat seperti kayak hidup saudara. Seperti kayak kata-kata itu mendatangkan rasa, dia cerita tuh kayak dari ujung kepala sampai kakinya tuh kayak ada kayak such peace gitu. Jangan takut. Pernah gak sih ngerasain dapat rema saudara? Dia pegang itu. Dia pegang perkataan itu. Jangan takut. Dia tangkap, dia percaya Tuhan menjawab doanya. Dia terima rema itu saudaraku. Dan setiap kali dia berdoa dia perkatakan. Dia berkatakan anakku lahir sempurna. Anakku diciptakan sempurna. Perkataan profetik itu mulai keluar saudaraku. Ajaibnya, tepat pada hari anak itu dilahirkan, dokter menyatakan anak itu lengkap dengan jumlah kromosom yang sama seperti manusia normal. Lahir sehat, tidak kurang satu apapun. Bukankah nama Yesus dahsyat? Namanya luar biasa. Kuasanya masih bekerja. Kalau dulu kuasanya bekerja, sekarang juga masih bekerja. Minggu lalu, saudara yang dengar kesaksian dari seorang bapak, terkena kanker otak stadium 4, Tuhan sembuhkan. That is real saudaraku. That is real. Kuasanya nyata. Doa saya, kuasa yang sama bekerja atas hidupmu, hidupmu, hidupmu. Boleh kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Nama Yesus berkuasa menyembuhkan sakit, penyakit, dan kelemahan. Yang ketiga, saudaraku, nama Yesus ternyata juga berkuasa mengalahkan kuasa kegelapan. Filipi 2 tadi ayat yang ke-10 mengatakan apa, saudara? Kepada nama itu bertekuk lutut yang ada, dengar ini, di atas langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Mulai hari ini nggak ada orang Kristen yang lari ketakutan diusir iblis ya, diusir setan ya. Nama yang ada di dalam diri saudara itu, dia itu bahkan terkenal di kalangan atas langit, saudaraku, terkenal di atas bumi ini, bahkan sampai di bawah bumi. Itu nama yang disegani loh, malu-maluin lah saudara. Saudara carry that name loh. Saudara membawa nama itu loh. Itu nama kalau disebut, yang denger aja ngeper loh saudara. You carry such name, you know. Itu sebabnya penting untuk saudara mengenal dia loh. Kalau engkau tahu kebenaran ini, engkau enggak lagi takut. Karena kuasa kegelapan tunduk di bawah nama Yesus. Saya tuh ngalami sendiri dengan nenek saya. Saya udah pernah cerita ini, saudara. Nenek saya itu dari kecil udah disumpah sama orang tuanya enggak boleh jadi orang Kristen. Singkat cerita, semua anaknya bertobat, terima Yesus. Tentunya anak-anak berusaha bawa orang tuanya terima Yesus gitu. Tapi nenek saya ini selalu nggak mau, saudara. Sampai satu kali nenek saya ini terkena satu penyakit dan sudah kritis, saudaraku. Di momennya yang sudah bisa saya katakan itu momen-momen terakhirnya, dia itu bermimpi. Cuman nenek saya itu orangnya peka, saudara. Jadi nenek saya itu apa sih? Orangnya sensitif. Jadi nggak tahu itu mimpi atau itu memang satu pengalaman spiritual, itu nggak tahu. Di mimpi itu, katakanlah itu mimpi, sudah di mimpi itu tuh dia ngelihat, dia itu ditarik satu tangan gelap, masuk ke kayak jurang gitu, saudara. Dan dia sebut semua nama yang dia sembah, saudara, nggak ada satupun yang menolong. Di tengah keadaan seperti itu, di mana dia sudah tercekam ketakutan, ada satu suara itu dengan lembut berbisik, panggil nama Yesus. Nenek saya nggak mau. Anehnya mimpi itu terulang hari kedua. Gitu lagi. Dia mimpi lagi persis sama, saudara. Dia ditarik satu tangan yang gelap, saudara, masuk ke jurang dalam. Dia teriak-teriak semua nama yang bisa dia sebutkan. Dia sebutkan gak ada satupun nama yang menolong. Suara itu berbisik lagi. Panggil nama Yesus. Hari ketiga sama lagi mimpinya. Tapi di hari ketiga itu pada saat suara itu berbicara, panggil nama Yesus. Itu nenek saya ya saudaraku, berteriak, Yesus, kalau engkau ada, tolong aku. Itu hari itu saudara dia bercerita, ada satu tangan berjubah, warnanya terang putih. Itu narik dia keluar dari jurang itu saudara. Dia bangun saudaraku, keringat kemana-mana. Dia cari anaknya, dia bilang, Mamah mau dibaptis. Buat saudara yang berjuang untuk keluargamu ya saudaraku. Panggil nama Yesus. Karena tidak pernah ada yang mustahil. Manusia terbatas, tapi cara Tuhan ajaib. Namanya berkuasa. Di kalangan kuasa kegelapan, nama itu mendatangkan ketakutan, saudaraku. Yang keempat, nama Yesus memberi kelepasan dan pembalian keadaan. Saya nggak punya waktu, saya langsung ya saudaraku. Yang kelima, nama Yesus memberikan perlindungan ilahi. Ini saya tuh masih ingat sekali saudara. Satu kesaksian, ada seorang anak, itu sudah hampir diculik gitu saudara. Dia tuh sadar, antara sadar nggak sadar, dijemput, katanya disuruh orang tuanya, tapi dia tuh sadar something is wrong gitu. Tapi dia somehow kok, dia ceritanya tuh nggak bisa ngelawan gitu saudara. Dia ikut, tapi dia ngerasa ada something wrong.
Puji Tuhannya anak ini selalu diajarkan sama orang tuanya, kalau ada apa-apa panggil nama Yesus. Itu dia gak bisa minta tolong sama siapa-siapa, saudaraku, orang udah dibawa. Tapi dalam hatinya dia terus teriakkan nama itu, Yesus, Yesus, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku, Yesus tolong aku. Ajaibnya saudara, ini orang yang sudah mau nyulik dia, gak tahu gimana, kayak orang kebingungan, kayak orang kayak chaos gitu. Ketakutan sendiri, lari sendiri, ini anak ditinggal saudara. Anak ini mencari pertolongan, dia selamat. Oh, boleh gak sih pakai nama Yesus dengan satu understanding dulu saudara. Saya akan tutup dengan itu saudara. Pastor, apakah saya bisa pakai nama Yesus sembarangan? Di dalam Alkitab itu pernah ada saudaraku, anak-anak Skewa, nanti saudara baca di Kisah Rasul. Mereka tuh ngelihat para Rasul Paulus mengadakan mujizat di dalam nama Yesus dan wow, amazing, something happen kayak gitu. Nah ini anak-anak Skewa berusaha main-main pakai nama Yesus. Dia usirlah iblis dengan nama Yesus. Iblisnya jawab, Yesus aku kenal. Pernah dengar ayat ini? Paulus aku tahu. Kamu siapa? Akhirnya saudaraku, kalau nanti saudara baca ayatnya di Kisah Rasul, masa saudara akan mendapati iblis intinya ya orang ini dihabisin lah saudara, kayak gitulah intinya. Gitu, kocar-kacir lah intinya. Sederhana gini saudara, sama-sama pakai nama Yesus ada caranya supaya kuasa di dalam nama itu bekerja. Yang pertama, kalau saudara pakai nama Yesus, itu ada tombolnya yang harus dipencet. Itu kalau tombolnya nggak dipencet, nama itu nggak bekerja kuasanya. Tombol itu namanya iman. Kurs yang dipakai di surga, itu iman. Itu sebabnya Alkitab ngomong gini, sebab tanpa iman tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah. Jadi maafkan saya loh saudaraku. Bukan tangisanmu. Yes, Tuhan itu mendengar tangisanmu. Yes, Tuhan itu tersentuh dengan tangisanmu. Tetapi yang membuat dia bergerak adalah imanmu. Itu sebabnya berkali-kali di dalam Alkitab saudara akan dapatkan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bangkit dan berjalanlah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman. Nah, di Kisah Rasul ini, penulis Kisah Para Rasul itu ingin menggambarkan saudara. Pada saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang sejak dari lahirnya lumpuh. Penulis dari Kisah Rasul ini pengen menunjukkan, yuk kita buka. Kisah Rasul 3 ayat 16. 16 ya multimedia, bukan ayat 16. Dan, dengar ini saudara. Karena kepercayaan dalam nama Yesus. Karena apa? Oke. Kenapa saya butuh menjelaskan ini? Yes, Tuhan itu mengurapi hambanya. Amin. Yes, Tuhan memakai hambanya. Amin. Tapi kuasa itu yang punya dari atas. Boleh nggak jangan menggantungkan pendetanya saudaraku. Aminnya boleh yang paling keras. Nanti sebentar lagi kita masuk KKR 10 hari. Saya tuh paling gemes ya, supaya tak cekik saudaraku. Ada jemaat itu yang didoakan ya. Udah didoakan kepalanya. Masih ngomong lagi datang ke pendetanya, kakinya belum. Perutnya belum. Loh ya sudah toh, itu satu, itu include saudaraku. Tak cekik beneran saudara. Kenapa juga gitu loh, dibutuhkan iman saudara untuk mengaktifkan itu. Jangan terus satu-satu lah, mau sampai kapan saudara? Jemaat keluarga Allah gak begitu loh ya. Amin. Mau pendetanya siapa, hamba Tuhannya siapa, justru iman itulah yang mengaktifkan kuasanya bekerja. Oke, jadi yang pertama iman ya saudaraku. Yang kedua, kalau saudara mau menggunakan nama Yesus, kuasa itu akan bekerja ketika engkau aktif menyerukan namanya.
Nah, kenapa kata aktif menyerukan namanya? Manusia itu unik, saudara. Kadang-kala kita doa, berseru itu bukan sama dengan teriak-teriak ya, saudara. Sorry ya. Berseru itu sebuah teriakan yang keluar dari hati yang paling dalam. Itu sebabnya waktu Bartimius diusir banyak orang, dia tetap ngomong, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu sampai diusir, dia tetap teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang Kristen ketika doa, saudaraku, dia doa dengan pengertian kayak gini, ya sudahlah kalau nggak dijawab, nanti minum obat juga sembuh. Saudara ngerti maksud saya? Berdoalah. Benar-benar tidak ada jalan keluar kalau bukan Yesus yang menyembuhkan. Itu seruan. Saya berkali-kali ngalami, saudaraku. Doa yang diteriakkan dengan seruan seperti ini ya. Bukan masalah berapa keras suaranya loh. Jangan ya saudara, bukan itunya ya. Tapi dari dalam itu seruan hatimu. Setahu saya saudara, Tuhan yang saya sembah itu spesialisnya menemukan suara-suara yang kayak begitu. Di mana ada suara seperti itu didengar, dia akan datang. Jadi kuasa namanya itu di-on-kan ketika engkau berseru dari dalam. Momen ini ya buat Indonesia, ini momen yang very crucial saudara. Rema yang gereja kita dapatkan 2 Tawarik 7:14. Yang umatku atasnya namaku disebut. Merendahkan diri, multimedia boleh tolong saya. Mencari wajahnya. Maka Tuhan akan mendengar. Bukan Yoel 2 ayat 32 multimedia. Nanti dicari ya saudaraku. 2 Tawarik 7 ayat 14. Kenapa saya mengatakan ini saudara? Ini rema yang beberapa waktu ini ketika kami berdoa ya. Rema ini yang Tuhan munculkan. Berdoa yuk buat bangsa Indonesia saudaraku. 7:14. Ini 18. 7:14. Berdoa dengan seruan. Ini sebentar lagi kita akan masuk momen puasa saudaraku. Pakailah momen ini menjadi satu momen engkau berseru-seru kepada Tuhanmu. Keadaan yang sama saudara berseru di sosmed itu beda sama berseru di atas ya. Berseru di sosmed gak akan, gimana ya saudaraku. Berseru ke atas yuk. Bangsa ini butuh Tuhan. Bangsa ini butuh Yesus. Beda loh saudara. Kalau anak-anak Tuhan do something, things will happen. Gunakan nama Yesus untuk ini saudara. Bukan hanya di sosmed saudara teriak-teriak. Tapi teriak ke atas. Supaya Tuhan memulihkan bangsa ini. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Gimana cara menggunakan nama itu? Gunakan sesuatu demi nama Yesus. Kenapa demi? Karena banyak, kita tuh seringnya gini. Tuhan berkati aku, keluargaku, pekerjaanku, anakku, istriku, ku. Kalau nggak hati-hati, lama-lama banyak orang Kristen itu punya agendanya sendiri tuh loh saudara. Sekali-kali yuk masuk agendanya Tuhan yuk. Dia mau pakai saudara dan saya untuk rencananya. Saya tuh pernah saudaraku, di momen saya tuh masih remaja dan very masih sangat raw Christian. Maksudnya raw Christian, saya tuh baru aja bertobat gitu. Saya on fire habis-habisan buat Tuhan, saya tuh lagi gila-gilanya gitu saudara. Yang ada di hati saya itu cuma satu keinginan, Tuhan pakai aku supaya teman-temanku bisa diselamatin gitu. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. I'm still very raw, but I'm on fire gitu saudara. Satu kali saudaraku, kita sedang ada ujian kayak semacam tes, tapi tes dadaan. Nggak boleh buka buku, nggak ada waktu belajar. Tiba-tiba di situ dari dalam diri saya tuh ada kayak suatu perkataan gitu saudara.
Saya itu lagi mendoakan satu teman saya, diajak ke gereja gak pernah mau. Saya tantanglah teman saya ini. Saya bilang, saya tahu teman saya suka nyontek, saudara. Biasanya minta contekan ke saya, gitu kan. Jadi saya bilang, kalau kamu dengan contekanmu, dan aku tanpa contekan, tapi pakai nama Yesus, nilaimu dan nilaiku lebih tinggi, kamu terima Yesus ya? Saya nggak tahu, I'm still a very kayak beginning, kayak Kristen mula-mula, cuman di dalam hati saya tuh saya cuman Tuhan pakai aku untuk nyelamatin teman gitu. Tapi itu saudara tahu nggak, Tuhan tuh denger yang begitu loh. Hebatnya lagi itu teman saya ngeresponi. Saya dijawab, boleh katanya. Loh itu coba kalau dia bilang aja loh, enggak gitu. Kayaknya saya juga nggak bisa apa-apa saudara. Itu dia ngeresponin. Boleh, kalau sampai kamu gak nyontek, nilaimu lebih tinggi dari nilaiku. Aku nyontek, aku ke gerejamu katanya. Wow, begitu dia bilang itu langsung saya bilang dalam nama Yesus. Tuhan tolong saya. Kita sama-sama gak belajar, orang itu dadaan kok saudara. Teman saya nyontek, sama-sama gak belajar, dadaan harusnya nilainya lebih tinggi dong. Dia dapat 7, saya dapat 9. Minggu depannya dia datang ke gereja keluarga Allah, saudara. Boleh gak toh? Yuk cerita-cerita kayak gini saya dengar di gereja ini ya saudaraku. Kecintaan sama Tuhan yang kayak gini. I do not say that it's apa ya. Tapi ada api yang kayak gini nih loh saudara. Kecintaan untuk dipakai Tuhan untuk pekerjaannya. Tuhan pakai aku. Aku boleh terbatas, tapi pakai aku. Ketika kau menyebut namanya ya saudara, jangan heran. Engkau akan mengalami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Saudara itu akan mengalami ya. Itu seperti kayak your faith is activated. Serunya hidup bersama Yesus karena itu gitu. Apa enaknya hidup di dalam Yesus cuman dari kata orang. Tapi alami secara pribadi. Bangkit berdiri jemaat Tuhan kita katakan. Come on. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Perkenalkan dirimu kepada anak-anak-Mu. Bawa anak-anak-Mu di tempat ini menjadi pemenang-pemenang. Bukan orang Kristen yang powerless, tapi orang Kristen yang powerful. Karena punya Tuhan yang dahsyat, yang janjinya bisa dipegang, perkataannya bisa dipercaya. Yes, Lord. Segala nama. Biarlah firman ini berbicara. Amen. I'm looking forward, Lord. Hamba-Mu menantikan pernyataan dari anak-anak Allah. Momen di mana satu demi satu anak-anak-Mu berjalan di dalam kuasa. Dan di momen itu dunia melihat dan mereka percaya. Ada satu nama yang kepadanya dikaruniakan nama di atas
segala nama. Angkat kedua tanganmu, kita tutup ibadah hari ini saudaraku. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Kedua tangan yang kau angkat ini, yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil. Amin. Saya perkatakan sejak dari hari ini clothed with power on high. Amin. Sejak dari hari ini kesadaran itu dibangkitkan kembali. No more powerless. Enggak lagi berjalan tanpa kuasa. Tapi hidup seperti guru kami hidup. Hidup seperti Yesus kami hidup. Amin. Dalam keadaan sebagai manusia, dia taat. Dia merendahkan dirinya. Hidup dari kuasa pada kuasa. Pulang dari tempat ini bawa sukacita, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudusnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin.